Selamat tahun dari Tuhan. Jadi 25 tahun adalah umur yang sudah dewasa. Ya, di dalam umur 25 tahun seharusnya sudah banyak yang diperbuat, masa-masa produktif untuk melakukan banyak hal. Ya, puji Tuhan, tema yang diberikan kepada saya bertumbuh semakin dewasa dan semakin setia melayani Tuhan. Itu tema yang diberikan kepada saya, dan harapan saya kita semua yang ada di tempat ini, khususnya jemaat GBI Sekupang, boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, membawa gereja ini semakin maju dan semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada saya di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13. Tetapi saya ingin kita membaca kebenaran firman Tuhan mulai dari ayat yang pertama dalam pasal 4 Efesus. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku orang yang dibicarakan dengan Tuhan, supaya hidupku sebagai orang-orang yang telah dipanggil adalah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal selanjutnya, dan berusaha memberikan kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang dan oleh semua dan dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing ada yang mengatakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Mas, bahwa Dia naik ke tempat ini, Dia membawa kawan-kawannya, Dia memberikan pekerjaan kepada manusia. Bukan saja Dia naik, tetapi bahwa Dia juga tahu kebenaran ini yang membawa Dia yang tahu, Dia juga yang maknai, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk menentukan segala sesuatu. Dan Dia yang menggunakan baik pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan raja-raja, untuk memperlengkapi pengetahuan khusus dan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan ya, sampai di situ pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kitab Efesus ini, saudara yang terkasih, ditulis Rasul Paulus. Pada waktu itu dia dipenjara di kota Roma. Dikatakan bahwa surat ini dikirimkan kepada orang-orang yang ada di Efesus. Tujuannya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, supaya mereka tidak terikut dengan pengajaran-pengajaran palsu, supaya mereka bersehati, satu jiwa, satu roh, satu tubuh, satu iman. Itu yang dijelaskan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di mana didengar oleh Rasul Paulus bahwa ada penyusup-penyusup ingin menghancurkan pelayanan yang sudah dimulai oleh Rasul Paulus, sehingga sebagai terkasih Rasul Paulus perlu memberikan peneguhan iman kepada orang-orang yang ada di Efesus, supaya mereka kuat di dalam iman dan pengharapan, tetap giat di dalam pengajaran kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Nah, firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, ditulis
kurang lebih tahun 60 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku yang terkasih, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Rasul Paulus punya kekhawatiran yang sangat besar tentang keberadaan jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, sehingga ia dengan giat menyampaikan semangat yang baru, semangat untuk mereka tetap tinggal di dalam pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-11, saya baca demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kata ia di sini, saudara yang terkasih, atau ialah dia yang memberikan, atau Yesus memperlengkapi gerejanya dengan pelayan-pelayan yang disebut di dalam kebenaran firman Tuhan 5 jawatan yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar di dalam jemaat yang dia layani. Dengan kata lain, saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia di dalam satu jemaat untuk memperlengkapi satu jemaat yang utuh, satu jemaat yang sempurna, satu jemaat yang bertumbuh, satu jemaat yang berkualitas dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan 5 jawatan ini yang diberikan oleh Tuhan kepada satu jemaat, saudaraku yang terkasih, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Bahwa dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus saling beriringan di dalam pelayanan yang dikerjakan bersama-sama untuk membangun satu tubuh Kristus yang sempurna, membangun satu tubuh Kristus yang utuh. Itu yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jemaat yang ada di tempat ini, di GPI Sekupang ini, saudaraku yang terkasih, telah diperlengkapi oleh Tuhan pelayan-pelayan yang tidak bisa berjalan sendiri, yang harus saling beriringan, yang saling harus, saudaraku yang terkasih, bersama-sama di dalam satu dengan yang lain mendukung gereja ini maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya perhatikan di sini, saudaraku yang terkasih, diumpamakan oleh Rasul Paulus bahwa jemaat itu adalah satu tubuh, yang dimana dikatakan tubuh kita ini, saudaraku yang terkasih, baik mata, baik telinga, baik hidung, di dalam satu tubuh ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa berfungsi sendiri-sendiri. Kalau salah satu dari tubuh ini, saudaraku yang terkasih, tidak berfungsi, maka saudaraku yang terkasih, kinerja tubuh atau aktivitas tubuh yang kita lakukan, saudaraku yang terkasih, akan berkurang. Demikian pula di dalam pelayanan yang Tuhan bangun, yang Tuhan buka, yang Tuhan kerjakan di tempat ini, tidak bisa satu dengan yang lain, tidak bisa bekerja sama, harus bekerja sama. Tidak bisa mata mengatakan, saya tidak perlu kaki, karena mata ini akan dibawa kaki kemana-mana. Telinga tidak bisa mengatakan, saya tidak perlu mulut, karena mulut ini mengucapkan apa yang didengar oleh telinga. Tidak bisa katakan kaki, saya tidak butuh tangan, karena kaki inilah membawa, saudaraku yang terkasih, tangan ini kemana-mana. Atau mulut mengatakan, saya tidak perlu tangan, karena saudaraku yang terkasih, tangan ini memasukkan makanan ke mulut. Dan itu satu hal yang diumpamakan oleh Rasul Paulus, satu tubuh di dalam satu Kristus yang bersatu, membangun, membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, saudaraku yang terkasih, untuk yang bermanfaat atau yang membangun yang bermanfaat untuk pembangunan tubuh Kristus. Dijelaskan dengan baik di sana oleh Rasul Paulus bahwa
jemaat Tuhan di tempat ini dengan hamba-hamba Tuhan harus bekerja sama. Amin. Bahwa kalau salah satu tidak mengerjakan, tidak mau bekerja sama, maka akan ada aktivitas yang kurang berfungsi, atau akan ada kurang maksimalnya pekerjaan yang akan dilakukan. Di dalam ayat 12 dikatakan begini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada khusus yang diberikan di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-12. Kalau kita perhatikan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat 11 dikatakan pelayan-pelayan yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam ayat 12 dituliskan di sana untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah jemaat Tuhan. Kelima jawatan yang ada di atas di dalam ayat 11 itu memperlengkapi jemaat Tuhan, atau membuat jemaat menjadi satu jemaat yang kudus lewat pekerjaan 5 jawatan yang dituliskan di dalam ayat yang ke-11. Dengan jelas di sana dikatakan ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu yang dikatakan. Dan kalau saya baca tema yang diberikan kepada saya, bertumbuh semakin dewasa, semakin setia melayani Tuhan. Untuk membuat satu jemaat kudus yang bertumbuh harus perlu kesatuan roh, kesatuan hati bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan hamba Tuhan sehati, maka bisa akan membentuk jemaat yang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Kata bertumbuh saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya baca-baca saudaraku yang terkasih ke bahasa Inggris, dan saya baca lagi ke dalam bahasa aslinya di dalam ayatnya yang ke-13, yaitu begini katanya, mencapai kesatuan iman dan penerimaan serta kepemilikan yang utuh, membawa kepada satu pertumbuhan yang sejati. Kata bertumbuh saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya umpamakan satu pohon, dikatakan dia bertumbuh, bukan hanya bertumbuh begitu saja. Seperti pohon ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan bertumbuh, hanya bertumbuh saja, naik ke atas bukan seperti itu. Tetapi bertumbuh yang dimaksud bahwa ketika di dalam pertumbuhan itu ada dihasilkan sesuatu. Amin. Di dalam pertumbuhan itu ada sesuatu yang dia buat, dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas pekerjaan Tuhan, untuk membangun satu jemaat yang kudus di hadapan Tuhan. Bertumbuh itu saudaraku yang terkasih, ada sesuatu yang kita keluarkan, yang kita kerjakan luar biasa di dalam tahap-tahap pertumbuhan kita. Saya umpamakan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Coba sama-sama kita baca ayat ini supaya kita sama-sama diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Ku pengusaha. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Nah, saudaraku,
Saya ingin memberikan satu pengertian di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahwa Yesus berbicara di sini tentang berbuah dan dibersihkan. Ini adalah masa tahap dalam pertumbuhan. Yang bertumbuh, yang berkembang, proses saudara yang terkasih untuk melakukan yang lebih banyak lagi buah yang diharapkan Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bertumbuh, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kata bertumbuh di sini, saudaraku yang terkasih, dibicarakan tentang buah. Saya katakan tadi, bukan hanya bertumbuh begitu saja, tetapi di dalam proses pertumbuhan itu ada buah yang dihasilkan. Paham kita, men? Ada buah yang dihasilkan. Di dalam pelayanan, proses pertumbuhan kita menjadi jemaat yang utuh, menjadi jemaat yang kudus, menjadi jemaat yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Saudara yang terkasih, kita harus memiliki buah, dan sambil kita bertumbuh. Pertumbuhan seseorang itu dilihat dari buah-buah yang dikeluarkan, buah-buah yang ditunjukkan. Jadi saya ingin katakan jemaat atau kita yang ada di sini, di dalam kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus mengeluarkan buah-buah di dalam pelayanan. Kalau saudara yang terkasih dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, ini firman Tuhan yang sangat mungkin saya tidak perlu baca, saudara sudah tahu. Haleluya. Buah-buah roh ialah apa? Sempurna sudah. Dan di dalam pelayanan dan di dalam firman atau surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saya perhatikan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dikatakan harus satu roh, bertumbuh di dalam roh, satu iman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, merujuk kepada kitab Galatia ini pasal 5 ayat yang ke-22, saudaraku yang terkasih, harus dimiliki jemaat yang utuh, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang kudus. Itu yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kata bertumbuh, saudaraku yang terkasih. Jemaat Tuhan di sini bertumbuh, amin. Kalau bertumbuh, saya lihat rata-rata jemaat Tuhan 10 yang ada di sini. Kalau ada, saya lihat kursi yang kosong di sebelah kiri saya. Minggu depan nggak bisa lebih kosong ini, harus bertumbuh, membawa jiwa kepada Tuhan. Sedikit aminnya. Kurang semangat aminnya. Kalau dengan semangat karena seorang haleluya. Itu jemaat yang bertumbuh, karena Rasul Paulus juga mengatakan hal itu ketika ia menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya membawa jiwa-jiwa, supaya membawa orang-orang datang kepada Tuhan dengan tetap mereka mempertahankan satu iman, satu jiwa, satu roh. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau ada roh Allah di dalam diri kita, maka tidak akan ada perpecahan. Amin. Kalau ada roh Allah di dalam diri kita, akan ada saling mengalah. Dari dua roh itu sebetulnya pertama-tama adalah bukan kasih, saudara, tapi penguasaan diri. Tingkatannya. Kalau kita punya kasih tapi tidak punya penguasaan diri, bohong ya, betul? Mulai dong, saya punya kasih tapi tidak ada penguasaan diri. Tetapi mulai dari penguasaan diri lah mencapai puncak
kasih itu yang sesungguhnya. Amin. Itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya baca di dalam kitab Efesus, kita kembali di dalam Efesus pasal yang 4 tadi. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pengetahuan ada di sana, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kata pengetahuan yang benar, saya sampaikan bahwa selagi kita ada di dalam dunia ini, kita harus tetap di dalam pertumbuhan proses mencapai iman yang sempurna, pengetahuan yang sempurna. Selagi kita hidup di dalam dunia ini, kita harus terus belajar, kita harus tetap diajar, kita harus tetap diproses untuk mencapai satu iman yang sempurna seperti yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya baca tadi di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ada dua kata yang membuat saya tertarik di sana, berbuah, dan setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya. Haleluya. Kata dibersihkannya. Kata dibersihkannya ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di dalam proses pertumbuhan kita ini, bahwa ada di dalam diri kita ini roh dan kedagingan. Firman Tuhan juga mengatakan itu. Rasul Paulus juga menyampaikan itu, bahwa roh dengan kedagingan kita selalu saling berlawanan. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum Rasul Paulus menyampaikan tentang buah-buah roh, bahwa ada yang perlu, saudara yang terkasih, yang harus dibuang dari kehidupan kita supaya roh itu boleh ada tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-19 dalam kitab Galatia pasal yang ke-5, coba kita sama-sama baca supaya ini sama-sama boleh keluar dari kehidupan kita, dari kehidupan kita semua tanpa terkecuali, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat Tuhan. Coba sama-sama kita baca di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Saya ingin kita baca mulai dari ayat 16 saja sampai ayatnya yang ke-21 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Masukku hiduplah oleh maka tidak akan mungkin jadi sebab keinginan dari berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan dari karena kedua dari perkataan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kerjakan. Akan tetapi jika kamu memiliki roh maka kamu tidak dihidupi oleh roh. Perbuatan dari kebanyakan yaitu kejahatan, kejahatan, awal nafsu, penyebaran, sihir, perselingkuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penciptaan, roh bencana, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, peringatkan kamu, seperti yang telah Tuhan dahulu, bahwa siapa
Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ingin membentuk satu tubuh Kristus yang utuh, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, kita harus menanggalkan semua ini. Keinginan daging yang menguasai kita. Di sana semua ada ya, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, roh keinginan daging, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, dan roh pemecah. Itu kata kebenaran firman. Ini yang harus kita buang dari kehidupan kita dan menghidupi roh Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dibersihkan ini dari seluruh kehidupan kita, dibuang ini dari seluruh kehidupan kita, maka kita akan berbuah. Kalau ini masih ada di dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih, maka buah itu tidak akan pernah kita hasilkan dalam masa tahap pertumbuhan kita. Tetapi kalau ini kita buang dari kehidupan kita, firman Tuhan menjelaskan, maka kita akan hidup oleh Roh. Saudara terkasih, menyatukan hati itu sangat sulit. Untuk menyatukan hati itu sangat sulit. Untuk menyatukan hati buat 3 orang aja sangat sulit. Apalagi berpuluh-puluh saudara yang terkasih. Tetapi bila sepakat saudara yang terkasih, kita saling merendahkan diri dan menguasai diri dalam satu jemaat, maka akan terjadi saudara yang terkasih pertumbuhan di dalam jemaat itu. Kalau dikatakan jemaat bukan atau simpannya tidak dilihat dari pertumbuhan satu jemaat, tetapi dari satu jemaat itu secara utuh, jemaat itu semuanya bisa sama-sama bertumbuh. Inilah yang dikatakan jemaat itu. Walaupun hamba Tuhannya rajin-rajin semua, tapi jemaat tidak bertumbuh, itu namanya bertumbuh. Tetapi kalau semua, karena Rasul Paulus dan saudara yang terkasih di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal yang keempat tadi ayat 12, antara hamba Tuhan dengan jemaat, itu yang dikatakan dalam firman. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat pertama dan kedua dikatakan, setiap ranting yang tidak berbuah akan dibersihkan. Ini firman Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada, yang datang pada saat ini semua. Saya tidak katakan jemaat Tuhan karena tidak hanya saya lihat hanya jemaat Sekupa yang ada. Untuk jemaat yang ada di Sekupa, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini membersihkan saudara supaya saudara dapat berbuah. Amin. Amin. Karena Tuhan memperlengkapi sidang ini dengan hamba-hamba Tuhan. Dan tugas hamba-hamba Tuhan adalah membersihkan jemaat-jemaat dan harus rela dinasehati, ditegur supaya dibersihkan semua keinginan-keinginan daging itu. Saya tidak tahu saudara yang terkasih, sekarang ini beberapa bulan ini di Bumi Agung atau panas-panas jemaatnya beribadah. Saya tidak tahu di sini juga seperti itu atau tidak, saya tidak tahu. Saya percaya di sini rajin-rajin semua, amin. Boleh nanti jemaat Tuhan yang ada sekarang ini dua kita di Bumi Agung supaya rajin-rajin. Amin. Dan saya lihat di Bumi Agung yang rajin, yang malas tidak malas. Padahal kami hamba Tuhan di sana terus sehati. Nah, makanya saya bilang tidak cukup hanya dilihat dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan di Bumi Agung baik-baik semua. Tapi jemaatnya saya lihat bukan pertumbuhan seperti yang ingin kita kenal firman. Saya katakan tadi, tidak dia hamba Tuhannya saja, tidak satu jemaat itu bertumbuh.
tetapi dari satu jemaat secara utuh. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya membaca kebenaran firman Tuhan karena tema ini, saudaraku yang terkasih, pertumbuhan semakin dewasa dan semakin setia melayani Tuhan. Saya melihat jemaat yang biasa ada di dalam kita, mungkin yang ada tertulis di dalam kisah para rasul. Baru kita merayakan hari Pentakosta, yang dimana saudara kasih kita pasal 4 tuliskan. Saya umpamakan itu adalah jemaat yang bertumbuh. Coba sama-sama kita lihat saja dalam kitab Kisah Para Rasul. Kalau saya sudah terlalu lama, boleh saudara katakan sudah Pak. Saya bawa telepon saya melihat. Saya tidak lama berubah saudara. Coba sama-sama kita baca cara hidup jemaat 1, 2, 3. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 23, 32. Kita baca sama-sama, dan ini boleh terjadi di dalam jemaat ini. Amin. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat kedua, 1, 2, 3. Mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun kata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik kita sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Terus? Dan mereka yang besar, asal kualifikasi yang kita membangkitkan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada yang dan semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil jualan itu mereka bawa, dan mereka akan menempatkan rasul-rasul lalu dibagi-baginya kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pula dengan Yusuf yang adalah rasul-rasul disebut pandangan, artinya bulan seorang Lewi dari Siprus. Nah, ini jemaat yang bertumbuh. Ada satu kata, dua kata saudara yang terkasih yang saya tertarik di sini, yaitu sehati dan sejiwa. Ini sangat sulit saudara yang mengerjakan. Jangankan untuk sehati sejiwa, 2 orang aja susah dipersatukan untuk sehati sejiwa, apalagi satu jemaat. Sekarang ini jemaat yang bertumbuh karena mereka berbuah, saudara yang terkasih, di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Dan pertumbuhan jemaat yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul ini dipengaruhi dengan roh yang bekerja di dalam diri mereka. Ini masa-masa tahap kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 dan pasal 3. Saudara yang terkasih, Petrus dengan kuasa yang daripada Tuhan, roh yang daripada Tuhan memberitakan firman Tuhan dan menyaksikan jemaat dan yang memanifestasikan roh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya ingin katakan bahwa roh yang dalam diri mereka itu mengerjakan atau mengeluarkan buah-buah, menjual harta bendanya untuk dibagi-bagikan kepada yang lain. Kalau jemaat mulai masuk sampai roh yang mengisi dan peduli dengan jemaat yang lain. Adong-dongan na mga sumangan yang kalau sebere tidak mau tahu. Beda dengan jemaat yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, saudaraku yang terkasih. Mereka di dalam masa pertumbuhan mereka, pengajaran yang diberikan oleh rasul-rasul kepada mereka, mereka bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam pertumbuhan yang mereka tunjukkan. Mereka bersehati dan sejiwa.
Dan dampak yang ditunjukkan firman Tuhan mengatakan tiap hari ditambahkan kepada mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan tadi, gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Tuhan. Karena jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang mau dirinya dibersihkan seperti dalam kitab Yohanes. Kalau di dalam pelayanan saudaraku, kalau di dalam bertumbuh, kalau di dalam kita menghasilkan buah, kata dibersihkan itu sakit. Harus ada hal-hal yang harus kita alami di dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Di dalam kita bertumbuh harus menderita. Di dalam bertumbuh harus ada proses yang kita alami di dalam kehidupan kita. Moloau anak petani dua sebelum. Jadi moloau yes, lomoro rohaku bersuan daripada marbabo. Molo marbabo eme itu suci lumata. Usublu dona dua-duaku nahinan pasal duit ibaboi emeo. Roma mantu mandokon asakan basubur. Ingat, dibersihkanlah setiap tumbuhan-tumbuhan yang mengganggu bagi diri bertumbuh. Dibersihkanlah supaya nanti hasil panennya bagus. Nah, yang mengganggu pertumbuhan kerohanian kita adalah keinginan-keinginan daging kita. Perlu dibersihkan, saudara yang terkasih. Kita harus menanggung penderitaan. Kita harus menanggung aniaya. Itu yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, apapun yang kau alami, berkorban perasaan, berkorban materi, berkorban apapun yang kau kerjakan, mari relakan diri untuk bertumbuh. Amin. Karena firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, saudara yang terkasih, kepada jemaat yang ada di Smyrna, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yohanes pada waktu itu. Ada 7 jemaat di Asia Kecil yang dimana Tuhan menunjukkan kepada Yohanes dan menuliskan kata-kata yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, hanya jemaat yang ada di Smyrna yang tidak ditegur, dan jemaat yang di Smyrna dipuji oleh Allah. Aku tahu kesusahanmu, dikatakan. Aku tahu penderitaanmu. Satu jemaat yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan penderitaan, yang walaupun ada terpaan dari luar, membuat mereka sengsara, membuat penderitaan, baik itu dari dalam, baik itu dari luar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi jemaat yang ada di Smyrna ini dikatakan mereka tetap setia. Karena di tema ini pun ada kata setia, bertumbuh setia melayani Tuhan. Molo kadung sodik na Solomoni roham tormewe hotak sedia warni. Haleluya. Ayaw membantukan doa yang balasilan kulo sering jemaat somoni. Jadi jemaat-jemaat na somoni berubah dan dewasa somoni. Haleluya. Jadi kalau sodik ni dokon son pendeta terang ini nabi. Binigi dunia sangat dutui baik ahli pinalok rumah somoni. Baik mak. Dia yang mengadu sini. Alisut takok semua. Persia doa. Ala jemaat dan bertumbuh di situ. Anak pedokon Bapak Pendeta. Haleluya. Haleluya. Kalau Pak Sampan, apapun yang disampaikan Bapak Gembala, haleluya.
Membuat berbulu HP. Haleluya. Haleluya. Diberkati Tuhan lama Bapak Pendeta kita minggu depan. Haleluya. Jadi saudaraku berkorban pun haleluya. Karena itu kata kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita baca satu ayat. Dalam kitab Wahyu, saya sudah 50 menit membaca firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kita sama-sama baca ayat ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yohanes supaya dituliskan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Dikatakan saudaraku yang terkasih, mereka kaya dalam fitnah, mereka kaya dalam kesusahan, mereka kaya dalam penderitaan, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap sungguh-sungguh melayani. Apapun yang mereka kerjakan semampu mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu contoh yang diberikan kepada jemaat Smyrna, yang walaupun mereka menderita, tetap mereka mengerjakan pekerjaan untuk Tuhan. Perasaanmu disakiti, tetaplah engkau melayani. Amin. Tidak sesuai dengan keinginanmu, tetaplah engkau melayani. Setialah sampai mati. Harga kita dalam pelayanan sampai mati. Haleluya. Tidak ada batas kesetiaan. Apapun yang terjadi, tetap setia. Apapun yang kau alami, tetap setia. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Sebab apa, saudaraku yang terkasih? Kenapa kita harus tidak takut? Karena ada Allah yang memberikan rohnya yang menghibur kita. Itulah sebabnya saya katakan, dalam pelayanan yang kita kerjakan, perlu roh Allah di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi jemaat yang bertumbuh, supaya kita menjadi jemaat yang setia untuk menyambut Kristus datang pada kalian kedua. Jadi, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada saat pagi hari menjelang siang hari ini, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini jemaat yang bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya jemaat ini semakin berkembang, penuh, dan gereja ini boleh diombak lagi untuk menampung jiwa-jiwa yang baru untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya itu di pesta ulang tahun Perak yang ke-25 tahun ini, jemaat Tuhan GPI Sidang Sekupang akan bangkit bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita sama-sama bangkit berdiri. Di akhir pujian kita, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita angkat satu pujian.